Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih diberikan kesehatan, semangat tentunya untuk terus berbagi ilmu pengetahuan di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita tetap terus berpartisipasi tentunya, saling berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Bersama kita akan lalui bersama, tetap semangat untuk membahas mata kuliah teori probabilitas. Nah, kita akan lihat seperti apa soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan lihat. Oke, kita telah memasuki edisi khusus seri ke-13. Nah, telah panjang seri yang kita lalui. Semakin panjang, semakin asik, seru yang kita lalui seri ini. Nah, tentu kita berharap bahwa kita diberikan support tentunya oleh rekan-rekan untuk membantu kita, membantu dalam membesarkan Kampus Dunia Maya ini. Pastikan selalu berikan subscribe kepada kita dan pastikan terus tonton video ini dan berikan komen. Kita akan lihat soal yang akan kita bahas. Nah, ternyata kita sudah sampai kepada cerita peluang. Soalnya panjang. Find the errors in each of the following statements. A. The probability that an automobile salesperson will sell 0, 1, 2, or 3 cars on any given day in February are respectively 0.19, 0.38, 0.29, and 0.15. B, the probability that it will rain tomorrow is 0.40, and the probability that it will not rain tomorrow is 0.55. And C, the probability that a printer will make 0, 1, 2, 3, or 4 or more mistakes in the setting and the comments are respectively 0.19, 0.34, and minus 0.25, 0.43, and 0.29. And the last one, and D, on a single draw from a deck of playing cards, the probability of selecting a head is the 1 divided 4. The probability of selecting a black card is a 0.5, and the probability of selecting both a head and black card is the 1 divided 8. Jadi kalau kita lihat soal 2.51 ini, kita diminta menentukan kesalahan soal yang diberikan tentang peluang dari soal A sampai soal D. Soal A katanya peluang bahwa seorang sales menjual automobil, itu sebanyak 0 sampai 3 mobil yang diberikan hari pada bulan Februari adalah berturut-turut peluangnya 0,19, 0,13 dan seterusnya. Nah, kita diminta menentukan kesalahan soal. Kesalahan soal jelas karena jumlah peluang yang diberikan itu lebih dari 1. Sedangkan kita tahu bahwa peluang itu maksimalnya 1. Silakan Anda cek 0,19 tambah 0,38 tambah 0,29 ditambah 0,15 itu besar dari 1. Berarti kesalahan soal yang A adalah nilai peluang-peluang diberikan itu tidak mungkin. Karena kalau kita jumlahkan dia akan besar dari 1. Soal yang B. Peluang bahwa besok hujan itu adalah 0,40 dan peluang besok tidak hujan 0,52.
Ini peluangnya juga salah karena seharusnya peluang besok hujan ditambah peluang tidak hujan itu harus 1. Sedangkan 0,40 tambah 0,52 masih 0,92. Jadi soalnya juga tidak mungkin. Nah, okay. Soal nomor C. Peluang sebuah printer itu akan salah. Oke, salah dalam menyeting dokumen sebanyak 012 terlebih sebanyak 0,19, 0,34 minus 0,25. Nah, di sini letak kesalahannya. Mana ada peluang bernilai minus. Nah, berarti soalnya juga salah. Jadi ABC kita sudah tahu salahnya. Soal D, pada pemilihan kartu dalam kotak katanya, memilih hati 1/4, memilih kartu berwarna hitam setengah, dan memilih kedua-duanya, dia hati tapi hitam adalah 1/8. Nah, jelas salah soalnya. Kenapa? Karena posisi hati di mana-mana kartu itu adalah merah, bukan warna hitam. Jadi selecting both red and black itu adalah 0. Tidak ada hati yang berwarna hitam. Kalau memilih red mungkin. Karena hati itu ada 13, 13/52 1/4 benar. Memilih kartu berwarna hitam setengah benar. Karena ada hitam itu separuh, merah separuh. Kartu jumlahnya 52. Berarti 26/52 sama dengan setengah benar. Nah, permasalahannya dia itu hati dan berwarna hitam dalam setumpuk kartu itu tidak ada, itu masalahnya. Oke. Jadi kita telah tahu di mana letak kesalahan-kesalahan 4 soal peluang yang dimaksud. Oke, jadi kita telah lihat soal yang tadi sangat menarik. Kita telah belajar teori peluang gitu. Makanya ketika soal diberikan, kita juga harus memahami salah soal itu di mana gitu. Sebelum kita menjawab, kita sudah jelas soal ini salah. Jangan diteruskan untuk menjawabnya gitu. Karena kita tahu jumlah peluang itu paling besar 1. Jumlah peluang terjadi dan tidak terjadi itu harus sama dengan 1. Jadi kalau besok hujan ditambah besok tidak hujan ya harus 1. Dan peluang tidak ada yang negatif. Dan peluang konteks soal juga harus diperhatikan. Jadi sejenis apakah itu kartu, apakah itu dadu juga kita harus memahami. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikut. Di soal berikut kita cek. Oke. Nah, katanya asumsikan bahwa elemen dari ruang sampel seperti pada soal 28, maka dapatkan peluang peristiwa A, peluang peristiwa C, peluang A irisan C. Kita lihat soal 28 ini katanya soal 28 mengacu kepada soal 2.4. Nah, kita lihat pula soal 2.4. Ternyata soal 2.4 ini adalah melantunkan 2 dadu. Yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna merah. Jadi kalau melantunkan 2 dadu itu kan soal biasa, soal nomor 2.4. Jadi kalau soal yang 28-nya peristiwa A-nya itu yang jumlahnya kecil dari 8, peristiwa C-nya itu adalah elemen corresponding to number greater than comes on. Jadi yang jumlahnya lebih besar dari 4 pada dadu hijau. Jadi dadu pertama itu hijau, dadu kedua merah. Jadi langkah pertama untuk menentukan peluang event A jelas, kita tentukan dulu ruang sampelnya. Oke. Jadi kalau ruang sampel soal ini jelas, kita tentukan dulu ruang sampel. Oke, ruang sampel S. Jadi ruang sampelnya itu dimulai dari 1, 1. Oke. 1, 2. 1, 2. Sampai 1, 6. Sampai 1, 6. Dan seterusnya 21 sampai seterusnya 26. Oke. Dan soal ini seterusnya sampai
sampai 6.6. Oke, 6.6. Jadi kalau begitu ada 36 elemen pada ruang sampel. Nah, sekarang perhatikan. Maksud 26, angka 2 ini punya dadu hijau. Nah, ini punya dadu hijau karena hijau di depan. Nah, dadu hijau. Sedangkan di belakang itu punya si dadu merah. Nah, ini harus jelas titik sampelnya ini. Dadu merah. Oke, ada 36 ruang sampel. Nah, kalau begitu, karena soal A itu peluang event A, ingat rumus peluang adalah event dibagi ruang sampel. Berarti ini pembaginya 36. Nah, karena ruang sampel 36. Sekarang pertanyaannya, berapakah elemen event? Kita lihat soal event. Event tadi apa? Event A itu apa? Kita lihat event A. Event A adalah jumlah yang besar dari 8. List element corresponding to the event A that the sum is greater than X. Jadi jumlah. Kalau begitu, kita akan tentukan terlebih dahulu elemen dari A yang besar dari 8. Besar dari 8, 1 tidak mungkin. Dari 2 juga tidak mungkin. 3. 36, jumlahnya 9, besar dari 8. Berapa lagi? 45. Dan 46. Berapa lagi? 54. Jumlahnya 9, maka dia besar dari 55. 56. Nah, ini semuanya greater than X, besar dari 8. Terus berapa lagi? 6. 63. Nah, masuk jumlah 9. Berapa lagi? 64. Jumlahnya 10 masuk. Berapa lagi? 65. Dan 66. Nah, ini. Habis ini aja dia. Berarti kalau begitu elemen dari event 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 elemen. Berarti jumlah probability event A 10/36. Ingat, tentukan dulu titik sampel space 36 dan event. Event 10. Nah, sekarang kita masuk ke B. B katanya adalah probability of event C. C apa katanya? List the element corresponding to the event Z, the number greater Z come as that. Nah, katanya untuk titik sampel event C ini, ya, event C berarti kita tentukan dulu titik sampel event C ini, yang hijau itu besar dari 4. Ingat, hijau adalah yang pertama, berarti greater than 4, berarti dimulai dari 5. 51, terserah yang di belakangnya, terserah, yang penting yang di depan ini, yang di depan ini punya si hijau nih, yang belakang punya merah. Jadi yang di depan itu harus besar dari 4, berarti 51, 52, ini juga 53, 54, 55, 56. Oke. Terus 61, 62, 63, karena 6 juga greater than 4. Oke. 64, 65, 66.
Oke. Nah, ini selesai eventnya. Jadi kalau begitu, kalau kita mau menentukan peluang C itu, peluang peristiwa C, event C, jumlah event satu ada 12 dan dibagi sampel space 36. Jadi 12/36. Jadi mudah sekali soalnya gitu. Nah, untuk soal berikutnya, soal yang C katanya, soal yang C, the probability event A irisan C. Nah, A irisan C itu maksudnya ada di A, ada di C. Apa dia ada di A, ada di C? 54 ada. Ini juga 54. 55 ada. Ini 55. 2. 56 ada. 3. 56. Berapa lagi? 63, 64, 65, 66. 63, 64, 65, 66. Berarti ada 7 elemen yang sama. Kalau begitu, untuk menjawab soal yang C, probability A, intersection atau irisan C, tadi yang samanya 7/36. Ingat, pembaginya pastikan selalu ruang sampel. Jadi kalau begitu, kita telah berhasil untuk menjawab. Jadi kalau kita lihat soal yang diberikan pada sesi ke-13 ini sudah mencapai kepada teori peluangnya. Kalau seri-seri 1 sampai 12 kita masih berbicara sampel space, event, elemen ruang sampel, elemen event, bagaimana cara menghitung titik sampel, permutasi, kombinasi, N1 cara kali N2 cara. Itu kita telah bahas dari soal seri 1 sampai seri 12. Nah, di seri ke-13 kita aplikasi ke peluangnya gitu. Itu baru pembuka. Nah, kita akan coba nanti seri-seri berikutnya tentang peluang lagi. Kita akan banyak cerita tentang peluang yang membuat sakit kepala. Tetapi dengan bersamanya Anda dengan Kampus Dunia Maya, kita garansi bahwa Anda akan sangat mudah memahami teori peluang ini. Oke, jadi kalau begitu, pastikan Anda terus bersama Kampus Dunia Maya. Oke, jadi pastikan Anda terus bersama Kampus Dunia Maya dan support selalu. Oke, kita selalu minta disupport. Kampus Dunia Maya selalu support. Jadi dukung kami kampus www.radoinstitute.com dengan komentar baik kritikan maupun saran serta pastikan serta beri kami subscribe. Oke. Beri kami subscribe. Dan video dan bahan ajar ini adalah gratis. Oke. Jadi pastikan selalu Anda bersama Kampus Dunia Maya, selalu dukung kami, beri saran, kritikan, dan pastikan selalu berikan subscribe. Oke, jadi kita telah melalui semua seri sampai 13 dengan baik. Pastikan selalu Anda mengikuti kuliah di kampus www.radoinstitute.com. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, the owner of the www.radoinstitute.com, undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.